Aksi tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Maijen, DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Para peserta tawuran saling serang menggunakan senjata tajam, batu, petasan, dan bom molotov. Tawuran berlangsung selama 1 jam hingga arus lalu lintas tak bisa dilalui kendaraan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berhasil membubarkan aksi tawuran. 8 remaja diamankan polisi berikut barang bukti sejumlah senjata tajam dan petasan. Nembakin petasan, udah gitu doang. Terus lama-lama rame? Iya, sering di sini. Bawa sajam juga atau gimana, Bang? Ya, ada sebagian yang bawa sajam. Katanya mobil abang juga sempat ditembakin tadi, Bang? Iya, justru makanya saya pindahin tadi. Ini kena batu-batu petasannya tuh banyak. Itu berapa orang, Bang? Puluhan orang apa ratusan orang, Bang? Tadinya mah 3 orang awalnya, dari sana arah sana. Terus lama-lama? Lama-lama banyak, Puluhan orang lebih? ratusan bisa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi mengimbau para orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif guna mencegah perilaku negatif anak remaja yang dapat berujung pidana. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Dua oknum polisi digerebek warga di Jalan Telaga Mas, Perumahan Tanah Mas, Semarang Utara, Jawa Tengah. Keduanya bersih tegang dengan warga usai diduga melakukan pemerasan. Warga mengadang mobil pelaku setelah mendengar teriakan seorang wanita yang menahan laju mobil pelaku. Video kejadian ini viral di media sosial. Semula warga mengira peristiwa merupakan penarikan mobil yang dilakukan debt collector. Namun ternyata kejadian adalah peristiwa dugaan pemerasan yang dilakukan oleh 2 oknum polisi serta seorang warga sipil. Dari data polisi, 2 oknum tersebut adalah Aibtu K dan Aibda R serta seorang warga sipil berinisial S. Sementara korban merupakan sejoli yang masih berstatus pelajar. Warga berdatangan di tangkleti secara keluarga nggak mau kabur lagi. Ya nggak mau minggir, mau ditembak sama pelaku nih. Cepat ngeluarin pistol. Dari dalam tapi orangnya nggak tak cegat, saya dibilangin, Mas kamu yang ngalungi tak tembak. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Sementara kedua oknum polisi yang terlibat masih dalam pemeriksaan di Propam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra Anyus melaporkan. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan pengemudi ojek online yang jasadnya dibuang di kebun singkong di Cimahi, Jawa Barat. Motif pelaku yakni ingin menguasai harta benda korban. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan pengemudi ojek online di wilayah Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 2 pelaku sudah berencana menghabisi nyawa korban yang masih temannya sendiri. Pelaku atas nama Ari mengaku kesal dengan korban, kemudian mengajak teman yang masih di bawah umur untuk membunuhnya. Pelaku dan korban sebelumnya berniat untuk membegal pemotor. Korban mengajak 2 pelaku untuk membegal saat mereka berada di Dago, Bandung. Namun niat membegal justru dimanfaatkan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Polisi masih mendalami motif di balik pembunuhan Ilpan Pratama Jumat pekan lalu. Motif sementara pelaku ingin menguasai sepeda motor dan telepon seluler milik korban. Kejadian ini adalah merupakan suatu tindak pidana, kejadian pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan disertai delik atau pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, telepon seluler, kampak, dan benda tajam lainnya. Pelaku terancam dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya warga kampung Pojok Cirende, Lui Gajah, Kota Cimahi dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di kebun singkong Jumat pekan lalu. Saat ditemukan korban penuh dengan luka di bagian kepala dan tubuh. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu Anyus melaporkan. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menciduk seorang pelaku pencurian dengan modus juru parkir. Ya, pelaku mengambil barang berharga korban yang tinggal di dashboard sepeda motor di kawasan wisata Pantai Padang.
Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menggerebek pelaku pencurian spesialis telepon genggam yang tertinggal di sepeda motor di rumahnya Koto Marapak, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Polisi menangkap pelaku yang akan tidur bersama istrinya. Pelaku berinisial NJ ini tak berkutik saat polisi menyergap di kamarnya. Pelaku merupakan pencuri yang beroperasi di kawasan wisata Pantai Padang dengan berkedok sebagai juru parkir. Pelaku memanfaatkan kelalaian pemilik telepon genggam yang menyimpannya di dashboard sepeda motor saat parkir. Ponsel yang dicuri kemudian dijual ke wilayah Solok. Hasil penjualan ponsel yang dicuri digunakan untuk bermain judi online. Kita tindak lanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan tentunya. Tim Kelewang Polresta Padang berhasil mengamankan satu orang pelaku yang diduga melakukan pencurian tersebut. Kemudian setelah mengamankan, tim Kelewang kembali mencari kemana barang bukti tersebut dibawa. Pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Padang. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri tewasnya seorang perempuan muda di sebuah kamar kontrakan di Kampung Bojol, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten mulai menemui titik terang. Korban diduga dibunuh oleh kekasihnya sendiri yang merupakan oknum TNI. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam kamar kontrakannya di Jalan Bonjol, Tangerang Selatan, Banten. Korban atas nama Novi tewas usai diduga dianiaya kekasihnya sendiri yang merupakan oknum prajurit TNI Pratu TS. Kematian korban diketahui tetangga yang mencium aroma tak sedap dari dalam kamar. Ternyata di kontrakannya ada bau bangkai, tapi itu udah nggak bisa dihubungin. Itu udah centang 1 WA-nya. Oh, dia bau bangkai ibu di sini? Iya, saya kira ada tikus got mati di dalam atau gimana. Terus ternyata? Iya, itu ternyata kemarin katanya si tetehnya yang meninggal di dalam. Saat ini pelaku Pratu TS sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Denpom Jaya 1 Tangerang. Hal ini disampaikan Kapendam Jaya Kolonel Infantri Deki Rayusah Putra. Sebelumnya pelaku Pratu TS meninggalkan dinas tanpa izin atau desersi sejak 19 Januari 2025. Pelaku berhasil ditangkap pada 24 Januari di wilayah Medang, Tangerang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya menangkap komplotan begal motor sadis yang kerap beraksi di Bekasi, Jawa Barat. Terakhir, aksi komplotan begal tersebut menjadikan tukang sayur sebagai sasarannya. Viral di media sosial video aksi pembegalan tukang sayur keliling di Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman kamera pengawas, komplotan begal memepet motor korban dan tak segan menggunakan senjata tajam untuk melukai korban yang melawan. Berbekal hasil rekaman CCTV, Subdit Resmob Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap ke-7 pelaku di rumahnya di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam berupa celurit yang digunakan saat beraksi. Kini ke-7 pelaku telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan dijerat pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun kurungan penjara. Dan 2 anggota komplotan begal masih diburu Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sanjang-Bati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan nyaris diamuk warga setelah terungkap melecehkan sejumlah bocah di dalam masjid. Korban diduga berjumlah 5 anak di bawah umur. Warga Kelurahan Bonto Alaparang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggeruduk salah satu masjid di Jalan Pajenakang yang diduga menjadi tempat adanya terduga pelaku pelecehan terhadap sejumlah anak di bawah umur. Kepolisian pun langsung mengamankan terduga pelaku guna menghindari amukan massa. Terungkapnya pelecehan di dalam masjid setelah adanya laporan dari anak ke orang tua. Bahkan aksi pelaku terekam CCTV masjid. Pelaku berusia 21 tahun mengiming-iming uang untuk korban agar melayani nafsunya. Pada saat sampai di TKP, dari piket fungsi dari Polsek Bontoala langsung mengamankan terduga pelaku. Dan ini karena pelaku korban di bawah umur, sehingga kami langsung membawa terduga pelaku ke Polrestabes Makassar di unit PPA Reskrim Polrestabes Makassar. Dari laporan yang diterima terdapat 5 anak menjadi korban.
Pelaku yang kerap meluangkan waktu di masjid berpura-pura sebagai guru ngaji agar para anak-anak mau datang ke masjid. Yang ini sepertinya memang kalau dari pengakuan orang tua dan anak-anak korban itu ada yang 2 bulan lalu disentuh, ada yang 3 hari yang lalu disentuh, yaitu ini sudah berulang-ulang dan pelakunya itu melakukannya di dalam masjid yang harusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak kita. Ini bukan salah satu dari pengurus masjid. Dia juga adalah orang yang datang ke tempat itu. Dan pelaku ini modusnya kepada anak-anak mengaku sebagai guru mengaji. Kelima anak yang diduga menjadi korban memiliki kisaran usia 7 hingga 11 tahun. Sementara pelaku kini masih dalam pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Anyus melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, warga yang melintas pun sempat terhenti, khawatir menjadi korban salah sasaran. Viral di media sosial aksi tawuran 2 kelompok remaja di Jalan Raya Provinsi, Jalan Mayor Aking, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat tengah malam. 2 kelompok remaja tersebut saling serang sambil membawa senjata tajam berbagai jenis yang panjangnya mencapai 1 meter. Mereka datang dari arah berbeda, satu kelompok dari arah Citerep, sementara kelompok lain dari arah Gunung Putri. Akibat tawuran tersebut, arus lalu lintas sempat terhenti lantaran warga yang melintas khawatir jadi korban salah sasaran. Tak hanya itu, para pedagang di pinggir jalan pun mengamankan diri. Seorang remaja jadi sasaran kelompok lawannya. 1 sepeda motor terjatuh di lokasi. Warga yang resah segera melaporkan aksi tawuran ke aparat setempat. Mendapatkan laporan video tersebut, ini saya juga cukup kaget karena ada celurit yang cukup panjang, hampir 1 meter lah. Rata-rata mereka membawa senjata tajam tersebut. Kami sudah cukup berusaha sangat tinggi untuk kewaspadaan di bidang keamanan ini. Warga berharap aparat kepolisian dan pemerintah desa lebih rutin patroli, terutama di waktu rawan terjadinya tawuran, agar kejadian serupa tak lagi terulang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, Ayus melaporkan. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan pertokoan Permindo, Kota Padang ini berlangsung ricuh. Ya, puluhan pedagang mengamuk dan memblokade jalan raya sehingga tak bisa dilewati. Puluhan pedagang kaki lima ini mengamuk dan menghadang mobil patroli Satpol PP yang hendak melakukan penertiban di kawasan Permindo, Kota Padang, Sumatera Barat. Para pedagang juga memblokade jalan raya masuk ke lokasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap penertiban yang dilakukan petugas penegak perda tersebut. Guna menghindari bentrok, penertiban pun akhirnya ditunda sementara waktu. Jelasan untuk masyarakat pedagang ini, bagaimana solusi jalan keluar terbaik bagi mereka untuk bisa tetap mencari nafkah untuk keluarga mereka, anak istri mereka. Kita kembalikan lagi fungsi jalan Permindo untuk para kendaraan roda 4 dan roda 2 jika itu merupakan jalur parkir untuk disesuaikan kembali fungsinya sebagai jalur parkir, tentunya akan diakomodir oleh juru parkir. Sebelumnya Pemkot Padang sudah melakukan himbauan larangan berjualan di atas badan jalan di sepanjang kawasan pertokoan Permindo. Namun himbauan tersebut tidak disetujui dengan alasan mereka sudah puluhan tahun mencari nafkah di lokasi tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, News melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah kubah menara masjid Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan rusak dan menimpa rumah kios yang berada tepat di bawahnya. Akibatnya 2 warga mengalami luka-luka setelah terkena timpaan beton. Warga di Dusun Kaluku, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikagetkan saat kubah menara Masjid Nurul Jannah setinggi 25 meter rusak setelah diguyur hujan deras disertai angin kencang. Warga kemudian berupaya membersihkan material bangunan yang merusak sebagian bangunan masjid. Selain itu, material bangunan juga merusak rumah dan kios milik warga. Saat kejadian, 2 warga yang tengah berbelanja di kios mengalami luka ringan akibat terkena serpihan material menara saat jatuh.
atap sengnya dengan pelapon, dengan di kios juga ada rusak di situ. Waktu kejadian ada berapa orang di dalam rumah waktu kejadian? Ada 2 orang dengan anak saya, ada 2 orang di situ. Tapi saya tidur. Diameter potongan masjid ini, menara masjid ini kurang lebih 2 meteran. Iya. Terus apa yang ditimpa itu? Salah satunya yang ditimpa potongan menara masjid ini adalah rumah warga. Belum diketahui penyebab pastinya robohnya kubah menara masjid ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah truk ekspedisi terperosok ke dalam kali di Jalan Raya Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Tak ada korban jiwa, namun insiden terjadi akibat sopir truk mengantuk saat berkendara. Beginilah kondisi truk ekspedisi yang terperosok ke dalam kali di Jalan Raya Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Setengah badan truk masuk ke dalam kali dan mengalami kerusakan pada bagian depan. Kejadian bermula saat truk ekspedisi tanpa muatan ini melaju dari arah Jalan Raya Kamal menuju Benda, Tangerang, Banten. Sampai di lokasi, truk tiba-tiba saja menabrak pembatas jalan dan langsung masuk ke dalam kali. Tak ada korban jiwa, namun insiden ini terjadi akibat sopir truk mengantuk dalam berkendara. Mobil ekspedisi ini dari arah Kelurahan Kamal menuju ke arah Benda Rawa Bokor. Supirnya sedang ngantuk, kelelahan karena perjalanan yang lumayan jauh. Pada akhirnya supirnya menabrak pembatas kali dan mobil terpelosok ke dalam kali. Setelah 1 jam proses evakuasi, truk ekspedisi ini dapat dikeluarkan dari dalam kali untuk selanjutnya dibawa ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan menggelar olah TKP kecelakaan tunggal bus Brimob mengakibatkan 2 orang meninggal dunia di eksit tol di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga kuat kecelakaan diakibatkan lantaran kelalaian sopir saat mengemudikan bis. Pasca terjadi kecelakaan tunggal, petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dan Satlantas Polres Pasuruan melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan eksit tol KM 7273 di Desa Capang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas menggunakan sejumlah peralatan seperti kamera, bendera pengukur, laser scanner 3 dimensi untuk memastikan penyebab kecelakaan bis rombongan siswa tersebut. Dugaan sementara, kecelakaan diakibatkan kelalaian sopir yang tak mampu mengendalikan lajunya kendaraan saat melintas di lokasi kejadian sehingga menabrak tiang penunjuk arah eksit tol. Saat ini gabungan dari Dirlantas Polda Jatim, Intia Polda Jatim, di Jasa Raja Polda Jatim dan tim Dirlantas Polda Jatim sedang melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara, tepatnya di KM 72,200 wilayah Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, yang nantinya hasil ini akan tahu penyebab terjadinya laka lantas. Ya Allah. Sebelumnya, kecelakaan tunggal rombongan siswa SMA 1 Porong, Kabupaten Sidoarjo, menewaskan sopir Muhammad Khairul Arufin 60 tahun dan siswa Nafiri Arimbi Maharani. Sementara itu, para korban luka menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Diketahui, bis nahas tersebut mengangkut 31 siswa kelas 12 SMAN Porong untuk foto album kenangan kelulusan lewat jalur tol Pandaan, Malang. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, 1 korban kebakaran Glodok Plaza dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Isak tangis pun mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat. Isak tangis serta doa mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Karen merupakan satu di antara para korban yang tewas akibat kebakaran Glodok Plaza beberapa waktu lalu. Di mata keluarga dan rekan-rekannya, Karen merupakan pribadi yang baik dan mudah bergaul. Bahkan saat menamatkan bangku kuliah, Karen mendapat predikat cum laude. Tak hanya menjadi seorang influencer, Karen juga seorang founder akun Nambiski yang tujuannya membantu para pelajar menengah atas agar dapat masuk kuliah di perguruan negeri secara gratis. Dia anak yang baik, anak yang nggak pernah ngerepotin, anak yang mandiri, anak yang taat sama orang tua, sama kakak-kakaknya nurut, selalu membantu, nggak tegaan orangnya.
pertama itu beberapa bulan sebelumnya dia cerita, Kak, apa mimpi beberapa kali nih di rumah kita itu ada yang meninggal, kayaknya salah satu keluarga kita bakal ada yang meninggal deh Kak, aku sedih banget. Dia bilang gitu, itu kayak kenyataan Kak, aku sedih banget. Akhirnya aku bilang, Dek, doa, mungkin kamu harus lebih banyak berdoa kali gitu. Terus Selain Karen, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta telah mengidentifikasi 5 korban, diantaranya Zuki F. Rahja, Aulia Belinda, Osima Yukari, Desti Eka Putri, dan Ade Arianti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) kembali dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Dumai, Riau, dan Pelabuhan Tanjung Pinang. Para PMI yang dideportasi terlebih dahulu menjalankan hukuman penjara di Malaysia. Deportasi besar-besaran terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia kembali dilakukan. Sebanyak 158 PMI dideportasi dari Pelabuhan Malaka, Malaysia menuju 2 pelabuhan internasional di tanah air, yaitu Pelabuhan Internasional Dumai, Riau, dan Pelabuhan Internasional Tanjung Pinang. Ratusan PMI non-prosedural ini langsung diperiksa serta dilakukan pengecekan kesehatan. Dari 158 PMI, 140 PMI dipulangkan ke Pelabuhan Tanjung Pinang dan sisanya 18 orang melalui Dumai, Riau. Para PMI ini dideportasi dari Malaysia karena masuk tanpa dokumen bekerja dan keahlian yang menjadi syarat utama oleh pemerintah dan tertangkap oleh penegak hukum di Malaysia saat bekerja. Jadi memang hari ini juga ada pelimpahan sebanyak 11 orang, pelimpahan daripada BP3MI Tanjung Pinang, BP3MI Kepri ya. Sebelumnya berapa yang dilewat Tanjung Pinang, Bang, deportasi? Informasi yang kami terima kurang lebih 150 orang yang dideportasi melalui BP3MI Kepri, dan 11 orang itu dilimpahkan kepada kita. Gelombang deportasi besar-besaran PMI non-prosedural oleh pemerintah Malaysia ini terus terjadi. Pihak BP3MI Riau bersama B4MI Kota Dumai akan membantu dan memfasilitasi pemulangannya hingga sampai ke daerah asalnya masing-masing. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi News melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan waktu libur panjang, sepasang kekasih nekat hendak menyelundupkan sabu dari Batam ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi keduanya terendus petugas Bea dan Cukai Batam di Bandara Hang Nadim. Pasangan kekasih DI dan AH, warga Pekanbaru Riau, tak bisa berkutik saat petugas Bea Cukai mengamankan 2 koper milik mereka saat melewati alat pemindai di Bandara Hang Nadim, Batam. Saat digeledah, polisi menemukan 8 bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat lebih dari 2 kg di dalam koper yang berisikan pakaian. Keduanya mengaku jika barang haram tersebut akan dibawa ke Kendari dan Samarinda melalui jalur udara. Tak lupa, keduanya pun menyebutkan nama AI dan OI warga Selat Panjang Provinsi Riau sebagai pemilik narkoba tersebut. Tak menunggu lama, petugas mendatangi hotel yang diduga menjadi tempat AI bermalam selama di Batam. Petugas mengamankan sejumlah orang di 5 kamar hotel kawasan Jodoh, Batam. Dan dari salah satu kamar yang ditempati AI, petugas kembali menemukan 8,9 kg narkoba jenis sabu-sabu yang juga tersimpan di dalam koper. Para pelaku merupakan sindikat narkoba yang dikendalikan oleh SA, DPO seorang wanita, warga Batam, yang juga terlibat jaringan narkoba asal Malaysia. Sabu-sabu itu sendiri dibawa dari Malaysia ke wilayah Indonesia melalui jalur laut. Ya, sabu ini dimasukkan ke dalam celana jeans, ya, yang sebelumnya ya dari 4 celana jeans kita temukan 4 kantong. Kami menemukan 5 kamar yang digunakan oleh pengendali. Ya, pengendalinya daripada RD dan AM yang penumpang tadi. Kini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya, SA dan RO, memasok sabu dari Malaysia ke Kepulauan Riau. Kelompok ini diketahui sudah 4 kali melakukan pengiriman narkoba ke berbagai daerah di Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa melaporkan. Pemerintah menerapkan kebijakan baru terkait penjualan gas LPG 3 kg yang dimulai dari tanggal 1 Februari 2025. Berbagai tanggapan datang dari masyarakat baik penjual maupun pembeli yang mengeluhkan kelangkaan dan peraturan baru tersebut. Mulai tanggal 1 Februari 2025, pemerintah mulai menerapkan peraturan baru terkait penjualan gas LPG 3 kg.
Penjual gas atau pengecer perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NIB melalui sistem OSS atau Online Single Subnation yang sudah terintegrasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk beralih menjadi pangkalan. Dalam hal ini tentunya pangkalan akan langsung menjual kepada konsumen, tidak lagi melalui pengecer yang tentunya menuai tanggapan dari masyarakat pada penerapan peraturan tersebut. Kalau saat ini memang sedang langka atau seperti apa, Pak? Oh, sangat langka sekali, Mas. Ya, sampai kasihan lah dengan warga di sini. Ya, kebingungan cari gas, Mas. Nah, kalau boleh tahu, Bapak sudah daftar di OSS untuk bisa mendapatkan NIB belum, Pak? Oh, masih belum, Mas. Oh, masih belum ya. Tapi kalau boleh tahu, ini gasnya kosong sejak kapan nih, Pak? Kurang lebih 2 mingguan udah. Ya, banyak yang ngeluh, katanya sulit, katanya susah gitu. Ya, harapannya ya seperti kayak kemarin-kemarin lagi gitu. Ya, seperti kayak kemarin-kemarinnya, biar kasihan itu sama pelanggan gitu kan, biar nggak kejauhan nyarinya gitu. Harapannya tentu dengan tujuan pemerintah untuk menerapkan peraturan penjualan gas LPG 3 kg ini dapat melakukan pengawasan agar benar-benar dimanfaatkan dengan baik penggunaan gas tersebut. Dari Jakarta, Henry Aprila, Dias Triawan, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan massa dari Aliansi Bela Palestina berunjuk rasa bela Palestina di kawasan Gedung Negara Geraha di Surabaya. Mereka menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina dan mengutuk keras penjajahan atas rakyat Palestina. Seperti inilah aksi long march massa Aliansi Bela Palestina di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya. Mereka menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Massa aksi membawa poster dan spanduk bertuliskan "Bebaskan Palestina". Para pengunjuk rasa menegaskan tanah Palestina merupakan hak resmi bangsa Palestina. Massa juga membentangkan berbagai poster mengutuk kekejaman Zionis Israel. Dalam aksi ini, para pengunjuk rasa juga melakukan teatrikal yang menceritakan tentang kekejaman Israel kepada warga Palestina sehingga menimbulkan korban berjatuhan. Mereka menyuruhkan kepada pemimpin Muslim dunia untuk segera mengulurkan bantuan karena rakyat Palestina sangat membutuhkan. Masalah saudara kita yang ada di Palestina masih dalam posisi penjajahan. Memang saat ini ada gencatan senjata, namun kami ingatkan bahwa gencatan senjata itu tiada lain adalah tipu daya dari orang-orang Zionis Israel yang ingin tetap menjajah. Aksi bela Palestina ini mendapat penjagaan ketat dari jajaran Polda Jatim. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Gubernur Suryo ditutup total dan kendaraan dialihkan ke Jalan Simpang Dukuh, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Kevin, kita ke informasi kuliner saat ini. Jika Anda penggemar makanan bersambal, tidak ada salahnya jika mencoba kuliner nasi minyak di Surabaya, Jawa Timur. Nasi minyak sejatinya adalah sambal dan bumbu yang disiram minyak panas untuk topping bebek dan ayam goreng dengan cita rasa pedas, nikmat, dan gurih. Iya, benar banget nih Anita. Lokasinya di pinggir jalan tak membuat warung makan ini sepi, namun justru ramai pembeli hingga viral di media sosial. Seperti inilah hidangan nasi minyak warung Bukhari di Jalan Mojopahit, Surabaya, Jawa Timur yang selalu ramai pembeli. Bumbu kuning dari kaldu bebek dan ayam ditambah bumbu rempah yang disiram minyak panas menjadikan makanan nasi minyak lebih nikmat dan bikin ketagihan. Selain bumbu yang disiram minyak bebek panas, sambal pedasnya juga tak luput siraman minyak panas. Nasi minyak ini menyajikan menu utama ayam dan bebek goreng dengan pelengkap lalapan berupa sayur kubis yang juga digoreng. Meski bertabur minyak, para penikmat nasi minyak tidak kapok untuk datang lagi menikmati makanan bersambal tersebut. Bahkan mereka larut dengan kelezatan nasi minyak ini. Kalau saya soalnya ya enak, gurih, terus ya murah, terjangkau. Maksudnya harganya ya juga sesuai gitu sama kayak jumlah lah pokoknya. Jadi kayak kenyang banget kalau buat aku. Ya rasanya sangat nikmat, terus dagingnya juga nggak begitu alot, empuk juga. Bumbu sambelnya nggak apa-apa mas, nggak takut kalah sama enak mas. Nggak sama enak aja ya.
Bukhari mengaku telah puluhan tahun berjualan nasi minyak. Nama nasi minyak merupakan pemberian dari para pembeli karena proses memasak semua bahan menggunakan minyak dan kini menjadi berkah tersendiri. Dalam semalam, Bukhari bisa menghabiskan puluhan ekor bebek dan ayam untuk melayani penikmat nasi minyak. Anak-anak kampus itu kan bumbu sama sambal itu biasanya kan agak kering. Jadinya itu dikasih minyak. Kalau nggak dikasih minyak itu kan kering. Nggak bisa misalkan makannya kurang nikmat gitu lah. Oh, enggak. Kalau biasanya satu kali ngerebus itu minyaknya itu minimal paling enggak itu dapat 4 atau 5. 5 botol gini. Harga menu nasi minyak cukup terjangkau, yakni dibanderol Rp20.000 per porsi. Namun untuk bisa menikmati menu bebek goreng atau ayam goreng yang empuk dan gurih ini, pembeli harus rela antri di warung yang buka hanya di waktu malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa tengah asik menonton bus telolet, seorang bocah yang sedang dibonceng sepeda motor oleh kakaknya tewas tertabrak hingga terlindas kendaraan bus di Jalan Raya Serang, Pandeglang. Sementara kakaknya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah video amatir saat sejumlah bocah mengejar bis telolet di Jalan Raya Serang, Pandeglang di Kampung Duku Pinang, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten. Nahas, seorang bocah berinisial MS berusia 6 tahun tewas terlindas bis telolet tersebut. MS jatuh dari sepeda motor yang diboncengnya yang dikendarai oleh kakaknya berinisial AM yang menabrak tiang listrik. Menurut warga, kakak beradik tersebut mengendarai sepeda motor sambil menonton bis yang membunyikan klakson telolet tepat di belakangnya. Karena tidak menggunakan helm dan tidak berhati-hati, pengendara sepeda motor menabrak tiang listrik hingga keduanya terjatuh tepat di depan kendaraan bis hingga korban berinisial MS terlindas dan tewas seketika. Itu merekam bus yang sedang berjalan yang membunyikan klakson telolet itu. Mungkin dari keseimbangan mengendarainya mungkin ya, sehingga mereka menabrak tiang listrik sehingga terjatuh sehingga ya itu terjadilah kecelakaan itu. Polisi yang tiba di lokasi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan kendaraan bis beserta sopirnya ke Mapores Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Priyandi melaporkan. Pemirsa, seekor ular king cobra berukuran besar masuk ke garasi rumah warga di Kuningan, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran king cobra sepanjang 4 meter memberikan perlawanan. Seekor ular jenis king cobra sepanjang 4 meter masuk ke garasi rumah warga di Desa Gewok, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Keberadaan ular diketahui pemilik rumah saat hendak berwudu di depan rumah. Pemilik rumah langsung menutup pintu garasi agar ular berbisa tersebut tidak kabur. Selanjutnya, pemilik rumah menghubungi petugas damkar. Namun saat akan ditangkap, ular king cobra memberikan perlawanan dengan berusaha menyerang petugas. Berkat pengalaman serta koordinasi satu tim, ular berbisa tersebut berhasil diamankan. Awalnya saya itu mau ambil wudhu, sebelum pintu buka ternyata di luar udah ada orang. Saya kaget dan bingung, kemana ya ada orang gede gitu. Nah akhirnya nggak jadi tuh ambil wudhunya masuk ke rumah lagi. Itu jam berapa tadi tuh? Kira-kira ada bisa. Melihat kondisi ular yang sangat agresif dan juga lahan yang sempit, jadi lebih baik kita bergerak lebih cepat untuk mengevakuasi ular tersebut. Ada sempat berlawanan nggak? Perlawanan? Tadi sempat melawan sebentar, si ular melawan dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ular selanjutnya akan diserahkan ke petugas BKSDA setempat untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia meningkatkan upaya perlindungan anak di ruang digital untuk mengatasi ancaman seperti judi online, pornografi, perundungan, dan kekerasan seksual yang semakin marak di dunia maya.
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ini menyatakan pemerintah telah membentuk tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan perlindungan anak di ruang digital dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian PPA, dan Kemendikdasmen. Selain dari kementerian, tim juga melibatkan akademisi, tokoh pendidikan, dan lembaga pemerhati anak yang mulai bekerja Senin ini untuk merumuskan regulasi yang diperlukan. Berdasarkan data terkini, Indonesia menempati posisi keempat terbesar di dunia untuk kasus pornografi anak di ruang digital. Masalah-masalah di dunia maya tersebut berdampak menimbulkan masalah kesehatan mental pada anak-anak yang harus mendapat penanganan. Kemarin kan kita tahu judi online, itu data kemarin ya, data yang terbaru mudah-mudahan turun, tapi data kemarin kan kita tahu untuk 10 tahun ke bawah saja angkanya itu hampir 100.000. Jadi tentu selain pornografi, judi online, aduan-aduan yang paling banyak masuk ke kami diantaranya adalah perundungan, kemudian kekerasan seksual terhadap anak di internet itu menjadi beberapa isu yang paling banyak diadukan kepada kementerian kami, dan mungkin nanti di Kementerian Ibu PPPA juga ada aduan-aduan lainnya yang terkait penggunaan ruang digital oleh anak. Iya, diantaranya mengatur itu, nanti kita akan kaji lewat tim kajian. Banyak gangguan mentalnya itu dalam bentuk perundungan, kekerasan seksual, dan kadang-kadang tidak tahu, orang tuanya nggak tahu, anaknya sendiri nggak tahu. Itu sebabnya nanti mulai tahun ini kita akan lakukan screening pertanyaan sehingga bisa ketahuan kalau ada yang kena kesehatan mental, namanya siapa, dan kita bisa persiapkan terapi psikologisnya. Penyebabnya kami analisa ada 2, pola asuh dan karena pengaruh media sosial yang tidak bijak yang digunakan oleh anak-anak gitu. Jadi ini yang akan kita kolaborasikan lebih lanjut, bagaimana nanti ada salah satu mungkin tentang aturan penggunaan media sosial untuk anak-anak sekolah. Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri tiba di Roma, Italia yang rencananya akan menghadiri dan juga berbicara di Forum World Leaders Summit di Vatikan. Nah, berikut ini adalah laporan reporter Gede Satria dari Roma, Italia. Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah tiba di Roma, Italia pada hari Jumat petang waktu setempat. Dalam kegiatan ini, Ibu Megawati juga ditemani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan akan memberikan speech begitu dalam kegiatan World Leaders Summit on Children's Rights di Vatikan yang akan digelar pada tanggal 3 Februari 2025. Dan juga disampaikan oleh Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDIP, Ahmad Basara, menjelaskan bahwa Megawati Soekarno Putri menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam forum yang memfokuskan untuk hak-hak anak-anak di seluruh dunia. Dan rencananya Ibu Megawati akan bersama-sama dengan beberapa pemimpin dunia lainnya dan beberapa NGO internasional juga membahas soal permasalahan anak. Tentu saja Ibu Megawati juga akan menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia dan berbagai upaya untuk perlindungan anak-anak di tanah air. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai tokoh dunia, diantaranya Ratu Rania Al-Abdullah dari Jordania, lalu ada Imam Besar Al-Azhar Mesir, Ahmed Al-Tayeb, Wakil Perdana Menteri Italia, Antonio Tajani, dan Menteri Luar Negeri Gambia, Mamoudou. Dari Roma, Italia, saya Gede Satria, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, drama 6 gol terjadi saat timnas futsal Indonesia melawan Argentina dalam turnamen persahabatan Futsal Four Nation World Series di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Meski kalah, Indonesia mau memberikan perlawanan sengit kepada tim juara dunia futsal 2016 tersebut. Meski menelan kekalahan, skuad Garuda mampu memberikan perlawanan sengit bagi tim Tenggo Argentina. Di babak pertama, Argentina mampu unggul cepat. Argentina mampu menjebol gawang timnas Garuda 2 gol dalam 16 menit pertama pertandingan, sempat memperkecil ketertinggalan 1-2, namun timnas Garuda kalah 1-3 di babak pertama. Usai turun minum, tim asuhan Hector Suto langsung menaikkan tempo permainan. Hasilnya timnas Garuda mampu menjebol gawang Argentina dan memperkecil ketertinggalan jadi 2-3.
Sepanjang babak kedua Indonesia tampil baik, namun sayang harapan untuk menyamakan kedudukan kandas setelah menjelang akhir pertandingan tim Tenggo mampu menambah 1 gol menjadi 2-4. Pada pertandingan berikutnya, laga seru juga terjadi antara timnas futsal Arab Saudi melawan Jepang. Tim Samurai Biru bangkit usai menelan kekalahan melawan timnas Indonesia pada laga sebelumnya dan mampu melibas tim Elang Hijau Arab Saudi dengan skor tipis 2-3. Dengan hasil pertandingan ini, timnas Argentina menduduki puncak klasemen sementara dengan poin 6, sementara Indonesia berada di urutan kedua dengan 3 poin, disusul Jepang dengan 3 poin, dan posisi juru kunci Arab Saudi yang belum meraih poin. Tim Liputan iNews melaporkan.